Muslimin yang telah hadir di depan kita, yang kami hormati kepimpinan Muslimin yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimahullah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kuliah ilmi dalam acara pengajian rutin dengan tema menyambut bulan suci Ramadan. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada keharibaan Nabi besar istiqomah dalam mengerti ajaran beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah selama acara pada pagi hari ini. Ada penyandar ini enggak? Apa ya? Acara pertama pembukaan membaca surat Al-Fatihah, acara kedua membaca ayat Al-Quran yang telah kita laksanakan tadi bersama. Mungkin acara ini menuju ke acara yang pokok, yaitu tausiah yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz dari Sulaiman. Untuk itu kepada hadirin sekalian untuk sama-sama kita menyimak, mendengarkan, dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita doakan juga guru kita, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dapat berjumpa lagi dari kesempatan yang kita dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Allah. Untuk itu tidak banyak kata yang kami persembahkan, mungkin yang lebih kita tunggu, yang kita harapkan penjelasan beliau, penyampaian beliau, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Amin ya Allah ya Allah. Kepada beliau kami persilakan. Itu pinjam itu baca Quran leher ya. Apa tuh? Apa ini aja? Ini sini ya. Taruh Quran sana, taruh Quran. Coba. Enggak usah. Udah. Taruh aja. Nah, itu. Tuh. Alladzi khalaqal 'idhan ya ayyuhalladzina amanu. Amin. Seluruh umatku akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kecuali yang enggak mau. Infus ke masjid. Pernah lihat enggak videonya? Apa yang diperlukan untuk mentaati Allah? Iman. Ya. Ternyata yang diperlukan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala adalah iman. Maknanya siapa saja yang beriman kepada Allah, maka Allah berikan dia power, kekuatan untuk mentaati Allah dalam setiap suasana dan keadaan. Kalau ada iman aman. Ada iman aman. Kalau nggak ada iman, nggak aman. Ya. Harga iman itu tidak main-main, hadirin sekalian. Sekecil-kecilnya iman itu Allah Ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Sekecil-kecilnya iman itu Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Sekecil apa itu Pak? Sekecil debu, zarah. Pernah nggak buka jendela pagi-pagi, ada cahaya masuk ke kamar kita, terus ada debu yang berterbangan nampak? Nah, itu zarah. Iman sebesar debu Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Emas sebesar debu nggak ada harganya. Berlian sebesar debu nggak ada harganya. Tapi iman sebesar debu Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman. Ya, nanti yang diperintah untuk berpuasa itu Pak, bukan orang Islam Pak, orang beriman. Banyak orang Islam tapi imannya Islam tuh kalau dia bersyahadat, ya, kemudian dia salat, zakat, puasa, haji, itu Islam, rukun Islam 5. Tapi rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Yang ketiga,
beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, Nabi dan Rasul. Yang kelima, hari akhir. Yang keenam, satu saja yang kita ragukan, kita dicoret jadi orang beriman. Orang yang mengatakan, coba kalau begini, coba kalau begitu. Oh, kalau dia nggak lewat sini nggak mati dia. Kalau dia nggak makan dia nggak mati. Itu telah menghapus keimanan seseorang. Berarti dia tidak percaya dengan takdir. Kata sahabat Nabi, daripada aku mengucapkan coba kalau begini, coba kalau begitu, jikalau begini, jikalau begitu, lebih baik aku memakan bara api daripada kalimat itu keluar dari lisanku. Ya. Ini kok boleh ya? Kalau ada temannya dapat musibah ataupun kalian dapat sesuatu yang tidak mengenakan, coba kalau semesti kita begini tadi loh. Enggak ada. Hadza min fadli Rabbi. Semua dari Allah dan pasti yang terbaik, sangka baik kepada Allah. Jadi orang beriman itu akhlaknya tinggi. Apa akhlak tertingginya orang mukmin? Husnuzon kepada Allah. Sangka baik kepada Allah. Sangka baik kepada Allah. Dan sangka baik ini lebih kuat dari seluruh malaikat. Nabi Ibrahim alaihissalam mau dibakar. Datang malaikat. Bukan hanya satu malaikat, malaikat penjaga angin, air. Bahkan Amirul Malaikat Jibril alaihissalam datang menawarkan bantuan. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, dia sangka baik kepada Allah. Gak mungkin Allah hancurkan saya, gak mungkin Allah binasakan saya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga api yang tadinya panas menyala-nyala tiba-tiba hadirin berubah menjadi dingin, menyejukkan dan memberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah ya? Jadi usahakan iman. Nah, ini sebelum kita bicara tentang Ramadan, kita bicara iman dulu. Karena percuma Pak. Ya. Kalau antum ikut-ikutan puasa tapi imannya nggak ada, nggak dipanggil Pak. Ini dipanggil cuma orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Wajib bagi kalian berpuasa. Jadi kalau kita jalan-jalan di luar, tiba-tiba siang hari ada orang makan es kelapa muda, dia ngerokok pinggir jalan, jangan heran Pak. Karena mereka tidak terpanggil dan mereka tidak dipanggil. Ya, terus bagaimana sikap kita? Tegur dia baik-baik. Karena orang yang sengaja menantang syariat agama terang-terangan. Kalau di zaman Rasulullah dan sahabat, itu orang yang makan di siang hari, di tengah, itu dihukum mati Pak. Berarti dia telah menghina syariat agama. Tapi kita sekarang nggak mungkin. Kita hidup di negara yang berbeda-beda. Tapi menghormati tetap harus ada. Jadi apabila ada nih, saya lagi di TikTok nih, orang-orang non muslim yang mau makan, ya silahkan makan, tapi jaga adab. Jangan mentang-mentang tidak beriman. Terus ataupun perempuan-perempuan yang datang bulan, tiba-tiba santai aja makan di luar, jangan. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Iman perkara yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Saat orang mati kelaparan, Allah nggak marah. Mati nggak punya rumah, Allah nggak marah. Mati nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya anak, tidak masalah. Ya, mati nggak punya kerjaan, pengangguran, nggak akan mendatangkan murka Allah. Mati nggak punya pangkat jabatan, tidak masalah. Mati nggak punya teman, nggak ada masalah. Tapi ketika satu orang mati nggak punya iman, itulah masalah. Karena iman ini akan menjadi teman abadi kita selama-lamanya nanti. Yang menemani kita di kubur, di mahsyar, di sirat, itu iman kita, amal kita. Anak istri nggak mungkin menemani kita selama-lamanya, betul nggak? Kira-kira kalau bapak meninggal dunia, istri mau ikut mati ya? Oh, aku temani abang ke kubur, mau nggak? Nggak mungkin. Harta kita, mungkin nggak kita bawa mobil masuk kubur? Besar kuburan ya Pak? Nggak mungkin. Motor nggak mungkin dibawa. Yang kita bawa menghadap Allah, yang menemani kita selama-lamanya hanya iman dan amal soleh. Yang hari ini kita abaikan, yang hari ini kita nggak pedulikan. Kita sibuk dengan anak istri, kita sibuk mengumpulkan harta benda dunia, betul? Kemudian setelah itu kita berpisah dengan mereka.
Alangkah bodohnya orang yang sibuk mengejar-ngejar dunia, mengumpulkan dunia, menumpuk-numpuk harta. Setelah duitnya banyak, ditaruh di bank, ditaruh di berangkas, lalu dia mati. Malah nggak nasib ya, Pak. Dia nggak bisa menikmati hartanya. Untuk dunia pun tak ada manfaat hartanya, untuk akhirat nggak ada manfaat. Jadi bapak-bapak jangan hobi menumpuk-numpuk harta, Pak. Jangan bangga punya tabungan banyak. Ya, kalau ada duit gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Buat keperluan. Hiduplah sederhana di dunia, itu diajarkan Nabi. Sunnah Rasulullah itu hidup sederhana. Makan minum sederhana, pakaian sederhana, rumah sederhana, kendaraan sederhana, pernikahan sederhana. Itu keperluan hidup. Simple life, simple problem. Semakin sederhana kehidupan kita, semakin sederhana masalah hidup kita. Nah, namun hari ini hadirin, kita suka bermewah-mewahan. Kita beranggapan kemuliaan ada dalam mobil mewah, kemuliaan ada dalam makan yang lezat di restoran mewah. Sebagian besar begitu. Maka beruntunglah orang-orang yang telah Allah berikan kehidupan yang sederhana. Sebetulnya di dunia ini apa yang kita perlukan, Pak? Makan sepiring, minum segelas, betul nggak? Terus tempat tidur untuk berbaring istirahat. Udah, itulah kehidupan. Kalau Bapak sudah bisa begitu, udah kaya, Pak. Karena orang kaya pun yang mereka nikmati cuma itu, makan. Bahkan kalau kita lihat-lihat, mana yang lebih banyak makan orang miskin pada orang kaya? Orang miskin itu gak ada pantangan, Pak. Semua dihantam aja, Pak. Dia makan, minum, gak ada cek dokter kesehatannya. Ini kalau orang bos-bos tuh, Pak, kata dokternya, Bapak jangan makan ini ya, ini gak boleh makan ini ya, makan garam jangan ya. Bayangkan, Pak, makan gulai gak ada garamnya, gimana rasanya? Nah, itu makanan orang kaya. Nah, Bapak jangan makan nasi ya, nggak boleh makan nasi. Aduh, Bapak kira-kira gak dikasih nasi sehari nggak mau nggak, Pak? Iya, coba lihat orang-orang di sawah, petani-petani di kampung tuh bahagia, makan di pematang sawah. Nah, makanya hadirin sekalian, dunia ini seperti lingkaran setan. Lingkaran apa? Ya, setan tuh berbisik-bisik. Ada cerita nih. Jadi ada sepasang suami istri pulang dari sawah. Suami istri pulang dari sawah, Masya Allah, romantis bergandengan tangan nyebrang jalan. Ya, suaminya megang cangkul, istrinya membawa hasil panenan beberapa. Tiba-tiba ada teman dia berboncengan naik sepeda pancal. Sepeda apa? Sepeda ontel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duluan ya. Oke. Tiba-tiba istrinya yang berjalan kaki tadi cubit suami dikit. Mas, coba kalau kita punya sepeda seperti dia, kan kita nggak perlu keringatan jalan kaki. Kita bisa boncengan ke sawah, ke pasar, romantis kan? Pasti kita bahagia kalau kita punya sepeda ini. Ternyata yang di atas sepeda ontel tadi, dia sedang berjalan ngobrol juga sama istri. Tiba-tiba dikelakson sama temannya naik mobil pickup buat padi. Tetet, duluan. Ya. Terus kata istrinya, Mas, coba kalau kita punya mobil kayak gitu kan, ataupun minimal punya sepeda Vario lah satu kan, nggak perlu masnya keringatan, goes. Iya, pasti kalau kita punya mobil itu kita pasti bahagia. Ternyata di atas mobil pickup suami istri juga pulang dari sawah ngambil panenan, berpapasan dengan teman dia naik mobil Avanza. Istrinya pun langsung ngomong, coba kalau kita punya mobil Avanza atau Innova, ada AC-nya, nggak perlu kepanasan semacam ini, ya, juga bisa disewa-sewain jadi grab-grabin gitu, Mas. Cobalah, Mas, kumpul duit. Kalau kita punya mobil itu pasti kita bahagia. Ternyata di atas mobil tadi pun terjadi percakapan yang sama. Ketika mereka berpapasan dengan temannya naik mobil Alphard, kata yang mobil Avanza, Mas, aku pernah lihat tuh mobil itu kali ini. Mobil Alphard itu, pencet-pencet tombolnya itu keluar tuh, wah, keluar kepala gak usah somat itu, dada-dada, kayak Pak Prabowo, Pak Anies, ya, keluar di kepala itu kan, dada-dada. Coba bagus banget, itu mobil lu keren. Kalau kita punya mobil itu pasti kita bahagia. Di atas mobil Alphard, sepasang suami istri pulang dari perusahaannya. Dia punya perusahaan kayak bikin apa, bikin fiberglass apa gimana. Dia punya perusahaan, karyawannya ratusan, udah mau gajian.
Nah, pembayaran belum masuk. Ini harus dibayar gaji. Suntuk diam-diaman berdua. Orang pikir mereka bahagia di atas mobil itu, ternyata yang di atas mobil Alphard matanya tertuju kepada suami istri yang berjalan kaki tadi. Kata istrinya, mas pelan-pelan mas. Kenapa? Coba lihat suami istri itu. Mereka jalan kaki dari sawah berdua tanpa memikirkan hutang. Nggak ada karyawan yang nuntut gaji, nggak ada yang demonstrasi dengan mereka, nggak ada pajak yang ngincar mereka. Alangkah indahnya bahagia kalau kita seperti mereka saja. Paham? Jadi putar-putar di situ saja, saling menduga-duga saja. Kata orang gunung, enaknya orang pantai, bisa berenang, bisa main surfing. Ya, alangkah bahagia kalau kita tinggal di pantai, malam bisa mancing ikan. Kata orang pantai, alangkah senangnya hidup di gunung. Sejuk, dingin, ada air sungai yang mengalir jernih, ada bunyi jangkrik di malam hari, ada bangunan kokok ayam di waktu pagi. Pasti orang gunung lebih bahagia. Kata orang pantai. Orang kota merindukan kampung desa, orang desa merindukan kampung. Ya, yang rambutnya lurus dikeritingin rambutnya, yang rambutnya keriting di rebonding, dilurusin. Betul nggak? Ya. Yang kulit putih, saya tinggal di Bali, Pak. Bule-bule datang dari negaranya dia, dari Australia, dari Eropa. Itu kulitnya putih, pink warna kulitnya. Seminggu di Bali hitam dia, karena jam 11 siang itu dia berjemur di Pantai Kuta, Pak. Dia berjemur, dia tanning namanya. Kalau kulitnya sudah hitam, dia kirim foto, di-upload di Instagramnya, dibilang eksotik, satu negara memuji dia. Wow, what kind of beautiful skin, katanya. Bagus kulitmu, katanya. Yang kulit putih pengen hitam, yang kulit hitam pakai pemutih, whitening. Akhirnya udah belang-belang mukanya putih, tangannya hitam. La ilaha illallah. Yang kurus pengen gemuk, yang gemuk pengen kurus. Yang punya iPhone dilihat Samsung, kayaknya Samsung lebih simple. Yang punya Samsung lihat iPhone lebih mewah. Ya? Yang mobil sedan lihat mobil hardtop dia iri, kalau hardtop dia lebih gagah. Kata mobil hardtop sedan lebih elegan. Begitulah dunia, sering duga-duga saja, menduga-duga saja. Ya, yang jomblo lihat yang menikah iri kan. Duh, kapan aku punya istri ini? Yang punya istri rindu kapan saatnya menjomblo ini. Ya, pening kepalaku hari-hari diomelin aja. Gak pernah dewasa kita nih bang. Kenapa? Waktu kecil dimarahin mak kita, udah gede dimarahin istri. Ya. Laki-laki ini nggak pernah gede, Pak. Kena marah terus. La ilaha illallah. Jadi hadirin, dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Menduga-duga saja. Kalau sudah punya ternyata biasa-biasa saja. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah sehingga Allah tambah nikmat. Ya, antum kerja di sini di perusahaan ini bersyukur, Pak. Karena begitu banyak manusia di luar sana, orang-orang yang rindu mencari pekerjaan. Susah nyari kerja kan. Sekarang sudah ada kerjaan. Maka bekerjalah jadi pekerja yang terbaik, disiplin, bekerja ikhlas. Gaji dari Pak Ferdi, betul? Dari perusahaan. Tapi kalau rezeki dari siapa? Dari Allah. Enggak mustahil nanti karyawan tuh lebih kaya dari bosnya. Bisa nggak? Iya, bisa nggak kira-kira? Tiba-tiba aja bapak keluar dari rumah di kelas ini, tiba-tiba orang berhenti, orang nggak dikenal. Sedih Pak katanya. Kenapa? Aku mimpi semalam katanya. Oh, bapak ini datang terus. Aku mimpi Rasulullah. Oh, hebat. Gimana bisanya? Ada kejadian tuh Pak. Ada pengusaha kaya raya di Saudi Arabia tidak punya ahli waris. Ada dalam kitab Fadilah Sedekah cerita ini. Dia tidak punya ahli waris. Tiba-tiba hadirin sekalian, dia bermimpi berkali-kali Nabi katakan, berikan hartamu kepada si fulan, namanya ini, rumahnya di sini. Dikasih tahu detail bukan sampai dia yakin, sampai dia panggil notaris. Nanti kalau aku mati cari orang ini. Bisa nggak Allah bagi rezeki dengan sebaliknya macam itu? Bisa. Allah berkuasa memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Ada seorang sahabat namanya Miqdad al-Aswad radhiyallahu anhu. Miqdad al-Aswad ini hadirin sibuk beribadah, sibuk ta'lim bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia buang hajat.
Satu hari dia buang hajat, buang kotoran. Karena saking miskinnya Miqdad al-Aswad ini, dia tidak punya toilet di rumahnya. Dia tidak punya toilet di rumahnya. Jadi dia kalau mau buang hajat, dia gali lubang di tempat yang sepi, lalu dia timbun lagi. Suatu hari ketika di BAB, ini kisah nyata di Hayatus Sahabat, keluar tikus, dan lubang tikus itu ada kepingan uang emas. Miqdad al-Aswad cuma lihat ya bolak-balik itu tikus itu. Sampai belasan keping, terakhir tikus bawa kantong. Kira-kira kalau antum dapat pengalaman itu gimana Pak? Ada tikus bawa emas dari lubangnya, taruh di depan dia. Terakhir tikus tengok dia, tatap mata, geleng-geleng, habis sudah. Selesai dia istinja, dia bersuci, dia masukkan kepingan uang emas tadi ke dalam kantong, dia pergi menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, apa yang kau lakukan wahai Miqdad? Apakah kamu memasukkan tanganmu ke lubang tikus itu? Tidak ya Rasulullah, aku cuma menyaksikan, melihat tikus tadi mondar-mandir keluar dari lubang dan memberikan saya kepingan uang dinar. Kata Nabi, itu rezekimu dari Allah, tak perlu kau berikan bayarkan zakatnya. Tapi kalau kau masukkan tanganmu harus bayar zakat. Dan kata istrinya Miqdad al-Aswad, itu uang gak habis sampai dia mati. Hari ini tikus merusak tanaman kita, merusak pakaian kita, betul nggak? Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan rezeki tanpa bekerja. Oh itu kan sahabat Nabi. Kita mana mungkin zaman sekarang kalau nggak bekerja dapat rezeki, nggak mungkin. Mana ada ceritanya Pak? Bisa. Saya kalau sering cerita ini Pak, banyak orang komplain Pak. Der, itu kan zaman dulu. Bani Israel 40 tahun nggak bekerja, Allah hantarkan manda dan salwa. Allah hantarkan apa? Manda dan salwa. Itu kan Bani Israel. Ibunda Maryam di dalam mihrabnya Allah hantarkan makanan dari surga. Itu kan ibunya Maryam. Miqdad al-Aswad, sahabat Nabi, itu kan sahabat Nabi. Zaman now, zaman sekarang mana ada orang nggak kerja dapat rezeki? Berarti bapak tidak berpikir. Coba tanya anak-anak kecil itu, yang umur 4 tahun, 5 tahun, kerja apa mereka Pak? Hah? Kerja cuma nangis saja, Allah kasih rezeki kan? Dulu istri kita sebelum punya bayi, punya anak, ada nggak air susunya Pak? Pernah ente cek lu? Nggak ada kan? Nggak ada air susunya Pak. Tapi ketika bayi lahir, keluar air susu. Siapa mendatangkan air susu? Allah. Kalau dia musim dingin hangat, musim hangat panas sejuk. Itu air susu ibu Pak, canggih Pak. Rezeki dari Allah. Anak-anak nak bekerja punya kalung emas. Ya. Oh itu kan anak kecil Bang, yang orang gede lah mana ada. Bapak pernah masuk penjara nggak? Hah? Ingat kemarin Ustaz cerita? Aku sering masuk penjara Pak. Saya sering masuk penjara, tapi bukan ditahan, bagi dakwah di sana. Ya, saya pengen tinggal di sana sebulan, nggak dikasih izin. Saya bilang Pak, boleh nggak saya tinggal sebulan di LP? Oh Ustaz bikin kasus saya dulu katanya. Aduh kacau juga. Di penjara itu 100% pengangguran. Pagi-pagi makan dihantar betul, pakaian diberikan, kasih seragam, ada nomornya lagi. Di penjara itu orang hidup tenang Pak. Banyak orang yang panik ketika keluar di penjara karena dia harus bekerja. Di dalam penjara nggak kerja dikasih rezeki. Teman saya masuk penjara 60 kilo beratnya, tahan 3 tahun, keluar 85 Pak. Naik berat badannya Pak. Iya disuruh keluar nggak mau keluar. Itu kan dalam penjara. Coba ke rumah sakit Pak. Kadang duitnya orang sakit itu lebih banyak dari duit kita Pak. Iya betul nggak? Jadi yakinlah siapa yang ngasih rezeki? Allah. Jangan takut Pak. Tidak akan mati seorang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Dunia ini seperti bayang-bayang. Seperti apa? Dunia ini seperti bayang-bayang.
Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang adalah dengan meninggalkannya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang dengan apa? Meninggalkannya. Dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Aku pastikan, kata Nabi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya, semua sementara di dunia ini, Pak. Yang lagi sedih hari ini tenang, sedih sementara. Yang lagi bahagia, bahagia sementara. Nggak ada orang bahagia terus-terusan, nggak ada. Ya, hari ini dia gembira, besok dia sedih. Hari ini dia berjumpa, besok dia berpisah. Hari ini dia jatuh cinta, besok putus cinta. Biasa itu. Hari ini menikah, tak lama lagi bercerai. Minimal berpisah dengan kematian. Dunia ini tempat menangis. Maka jangan tumpukan harapan hati kepada dunia, pasti kecewa. Semakin besar harapan kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, berharaplah hanya kepada Allah. Berharap sama istri pasti kecewa, berharap sama suami pasti kecewa, berharap sama pemerintah pasti kecewa, berharap sama anak pasti kecewa, berharap sama bos pasti kecewa, berharap sama karyawan pasti kecewa. Bahkan berharap kepada diri kita sendiri pun kita pasti kecewa. Maka berharaplah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Kita punya rencana, semua punya rencana, tapi yang berlaku hanya rencana Allah Ta'ala saja. Hati manusia ini dalam genggaman Allah, betul? Dibolak-balikkan sama Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Coba ikuti semuanya. Allah kuasa. Kurang semangat, Allah kuasa. Makhluk tak kuasa. Ulang lagi sekali. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Sekali lagi. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. La ilaha illallah. Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Allah yang memberikan rezeki, selain Allah diberikan rezeki. La ilaha illallah. Allah berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Allah berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Sekuat apapun kita menahan, bila Allah katakan pergi, dia pasti akan pergi. Sekuat apapun kita menolak, bila Allah katakan datang, dia pasti akan datang. Menangis darah nih ibu-ibu nih. Ya Allah, tolong aku cinta, ya Allah, jangan tinggal. Kalau pergi-pergi dia. Atau aku nggak mau. Allah katakan datang, pasti datang. Itulah dunia yang berlaku hanya kehendak Allah saja. Maka sungguh bodoh orang-orang yang menumpukan harapannya kepada dunia, hatinya kepada dunia. Pasti kecewa, sakit hati ya. Sakit hati. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Hati bisa berganti-ganti, bisa berbagi-bagi. Hati bisa berubah-ubah. Bisa besar, besar hati. Bisa kecil, kecil hati. Bisa tinggi, tinggi hati. Bisa rendah, rendah hati. Bisa sakit, sakit hati. Bisa jatuh, jatuh hati. Bisa hancur, hancur, hancur hati. Bisa patah, dan hati juga bisa mati. Namanya mati hati. Nah, maka hati-hati dengan hati. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada siapapun, apapun di dalam hati selain Allah. Saya ingatkan, Pak, penuhi hati dengan la ilaha illallah. Antum nih saya kasih amalan, mau nggak? Antum zikirkan la ilaha illallah minimal 1000 kali setiap hari. Mau? Berapa kali? 1000. Iya, berarti bagi 5 aja. 200 habis salat subuh, 200 setiap misal 200 kali, 1000 kali. Kalau nggak lagi kerja juga bisa, lagi kerja, lagi ngamplas, lagi bikin cetakan dan sebagainya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Guru saya itu buat amal ini Pak Ferdi 20.000 kali setiap hari. La ilaha illallah 20.000 kali setiap hari. Ya. Kalau kita sering-sering ucapkan la ilaha
illallah, insya Allah hati kita akan bersih dari makhluk. Hati ini seperti kandang ayam. Seperti apa? Selagi masih ada musang di dalamnya, jangan berharap ayam akan masuk ke dalam kandang. Selagi masih ada musang di dalam kandang ayam, jangan berharap ayam akan masuk ke dalam kandang itu. Maka keluarkan musangnya itu, bersihkan kandang, maka ayam akan datang dengan tenang. Di hati masih ada dunia nih, bahayanya. Suami harus keluar dari hati ya ibu-ibu ya. Istri harus keluar dari hati ya. Saya punya falsafah hidup. If you like me, I love you. Apa? If you like me, I love you. If you don't like me, I don't care. You go your way, I go my way. Nggak usah berharap. Nggak usah kita mengemis kepada dunia. Jangan. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Dunia ini semakin didekati, semakin terlihat kekurangan-kekurangannya. Paham? Beda dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin terlihat kesempurnaannya. Maka orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah luar biasa. Hidupnya tenang, hati tidak ada kebencian, tidak ada hasad, tidak iri, dengki, dendam. Tidak menyimpan kebencian kepada siapapun di dalam hati. Bapak Ibu mau masuk surga nggak? Ada amalan. Kata Nabi, satu hari subuh-subuh masuk seorang sahabat. Nabi katakan di ahli surga. Kata Nabi, maukah kalian melihat ahli surga? Mau. Masuk seorang sahabat. Dia ahli surga, kata Nabi. Dia ahli surga. Subhanallah. 3 kali Nabi katakan di ahli surga. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah datang kepada sahabat tadi, menyelidiki apa amalannya. Setelah diselidiki 3 hari 3 malam, ternyata tidak ada amalan yang luar biasa, semua standar aja, biasa-biasa saja. Maka dia beranikan diri bertanya, Nabi katakan engkau ahli surga, apa amalan? Yang pertama dia katakan, tidak ada amalan yang luar biasa, aku biasa-biasa saja. Itu pertama, itu tawadu, tidak merasa hebat. Aku tidak ada amalan biasa. Terus apa lagi? Dan ada satu perkara yang aku buat setiap malam sebelum aku tidur. Apa? Aku senantiasa membersihkan hatiku. Jadi dulu tafakkur membersihkan hati. Kurang lebih dia berdoa semacam ini. Coba ikuti doanya. Ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku. Tolong ampunkan dosa mereka. Bisa nggak doa kayak gitu? Ini yang punya musuh, putus silaturahmi bertahun-tahun, berbulan-bulan, habis majelis ini telepon dia, bisa nggak? Minta maaf. Dia yang salah Ustaz. Kalau dia salah, minta maaf kita itu luar biasa. Tapi kalau kita salah dan kita minta maaf itu biasa. Kalau kita yang salah kita minta maaf itu biasa. Tapi kalau orang salah kita minta maaf itu luar biasa. Qalbun salim, hati penuh dengan cinta, tidak ada kebencian, suka membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah akhlakul azimah, akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sekalian, saya ingatkan, sebentar lagi Ramadan datang. Ya, kemarin 2 hari yang lalu nisfu Sya'ban. Ya. Di malam itulah catatan amal kita setahun ke depan dicatat, dituliskan, ditetapkan, diserahkan kepada para malaikat. Berapa rezeki yang akan kita dapatkan, siapa yang akan berangkat haji, siapa akan menikah, siapa yang akan mati, dicatatkan di malam nisfu Sya'ban kemarin. Dan amalan laporan kerja 1 tahun yang lalu diangkat. Ya, makanya malam nisfu Sya'ban itu mesti buat amalan yang luar biasa, minimal qiyamul lail, baca Quran, ya. Nah, banyak amalan-amalan. Tapi itu sudah berlalu nisfu Sya'ban. Nah, dan kurang lebih 2 minggu lagi Ramadan akan datang. Ramadan akan datang. Nah, maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mesti buat amalan ya sebelum Ramadan itu dengan cara apa? Bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan salah satu iman. Orang beriman tuh dia senang dengan datangnya bulan Ramadan, dan dia nanti bersedih dengan berlalunya bulan Ramadan. Nah, jadi hadirin sekalian, puasa-puasa yang belum terbayarkan tahun lalu, utang-utang, apalagi ibu-ibu punya utang kan, punya hutang puasa, segera dibayarkan ya. Nah,
Bapak-bapak ada juga yang butang puasa kemarin karena sakit, mungkin karena safar. Ya. Nah, jangan sampai bulan Ramadan datang, kita masih subhanallah. Ini sebentar Pak Heri, aku lagi pengajian di perusahaan nih. Ya. Jangan sampai ya, ketika Ramadan datang yang hutang tahun lalu masih belum terlunaskan. Ingat nggak berapa hari batal tahun lalu dibayarkan? Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada. Udah paham semua ya? Ya kalau saya ceramah semua paham, nggak ada yang bertanya. Bingung juga nih. Pak Ferdi ada yang mau disampaikan? Tadi la ilaha illallah itu harus dibaca berkali-kali itu supaya apa? Apakah supaya kalau meninggal itu jadi kita terbiasa? Ya. Jadi kalau kita ingin mati dengan satu kalimat, sering-seringlah mengucapkan kalimat itu. Kalau kita ingin mati dengan satu pakaian, maka sering-seringlah memakai baju itu. Ya. Kalau kita ingin mati di satu tempat, maka sering-seringlah berkunjung ke tempat itu. Paham? Bapak ingin mati di Makkah Madinah, sering-sering pergi umrah. Ya. Bagaimana hidup begitulah mati ini. Ya, hati ini seperti gelas ini. Bismillah. Kita isi madu, dituang keluar madu, betul? Kita isi susu, dituang keluar susu. Kita isi racun, dituang keluar racun. Maka kalau hati kita diisi dengan la ilaha illallah, nanti mati yang keluar la ilaha illallah. Itu maksudnya. Siap semua ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Peganglah tasbih itu buat bantu alat hitung. Kadang-kadang kalau kita nggak pakai alat bantu itu lupa Pak. Kan ada orang bilang tuh, oh itu nggak benar, itu zikir yang betul tuh seperti ini, pakai jari aja, jangan pakai tasbih. Ada juga yang anti tasbih Pak. Ada juga yang anti zikir keras-keras. Saya pernah dikritik tuh. Karena ada orang-orang di kampung-kampungan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih ada nggak di kampung yang kayak gitu Pak? Kalau di kota-kota udah hilang, karena ada yang bilang bid'ah dan sebagainya. Saya bilang, kalau zikir qalbi di dalam hati itu untuk orang-orang yang betul-betul profesional Pak. Itu makomnya udah tinggi-tinggi semua Pak. Orang-orang yang betul-betul sudah dekat dengan Allah itu Pak Ferdi, dia nggak perlu alat hitung lagi. Dia benar-benar, dia diam aja nih duduknya, kita lihat jarinya gerak-gerak sedikit. Kalau orang-orang yang tarekat itu, perhatikan Pak, saya kalau lihat ahli zikir, saya lihat ada orang yang dia diam, tapi jempolnya gerak-gerak terus. Jadi gerak-gerak terus. Ya. Zikir, itu dia zikir. Coba sekarang saya suruh nih, bapak-bapak semua, ayo kita dalam hati ya. Dalam hati diam-diam ya, la ilaha illallah 1000 kali ya. Dalam hati la ilaha illallah berapa kali? Ayo bismillah sekarang. Nah, belum 100 sudah ngantuk kan? Karena kita bukan ahlinya. Tapi kalau ditalkinkan sama guru, sama mursyid, ayo ikuti saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang, la ilaha. Lewat 1000. Masih semangat kan? Betul kan? Nah, nanti pas diam, hati terus berjalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu salah satu tarbiyah latihan berzikir. Karena idealnya berzikir itu memang dalam hati. Zikir qalbi. Tapi ada zikrul akbar, zikir yang paling besar itu di mana? Dakwah. Sampaikan kalimat la ilaha illallah kepada semua orang. Katakan kepada semua orang, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Satu dunia membunuh kita takkan mampu tanpa izin Allah. Satu dunia menyelamatkan kita takkan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Gitu Pak. Maka mulai hari ini jangan takut lagi kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jangan meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jangan berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Sepakat? Ya dah, itu. Marhaban ya Ramadan, ya selamat menjalankan ibadah puasa. Saya dari Sulaiman, minta maaf kalau ada salah-salah selama mengisi tausiah di sini.
Ya, saya doakan bapak-bapak semua sampailah umurnya ke Ramadan. Karena banyak orang yang udah berencana mau Ramadan, tahu-tahu mati. Ada nggak? Jangan sampai ya kita mati sementara kita belum kembali kepada Allah. Maka mati sebelum mati itu penting, Pak. Belajar mati sebelum mati. Ya, pulang sebelum berpulang. Ya. Kirimkan harta terbaik ke akhirat sehingga nanti tidak kerinduan pulang kampung ke akhirat. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau nggak ada kita berdoa. Kita kembali bekerja sebagaimana biasa. Insyaallah. Udah Pak Ferdi? Ya, doa ya. Kita doa angkat tangan semua insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya awwal al awwalin ya akhir al akhirin ya dzal quwwati matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami duduk ya Allah bersimpuh di musala ini ya Allah, mengharap ampunan-Mu ya Allah. Kami lemah, beri kami kekuatan. Kami hina, muliakan kami ya Allah. Tutupi aib-aib kami, dosa kami menggunung tinggi ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau maha baik ya Allah. Engkau maha memberi rezeki ya Allah. Berikan rezeki kepada kami yang berkah, yang mudah, yang berlimpah, yang halal dan thayyibah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan hidayah kepada kami. Jadikanlah orang-orang yang kami cintai semua berikan hidayah-Mu ya Allah. Ya terutama dalam seluruh alam ya Allah. Ya Allah, bila ada yang sakit di masjid, angkatlah penyakit kami. Bila ada yang sempit, lapangkanlah hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkan ilmu yang bermanfaat di hati kami. Ilmu yang membuat kami semakin hari semakin rindu kepadamu ya Allah. Mudahkanlah lisan kami untuk senantiasa berzikir dan menyebut nama-Mu ya Allah. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hiasilah akhlak kami dengan akhlakul azimah, akhlakul karimah, akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sahabiah. Ya Allah, ya Rahman, Engkau maha tahu apa hajat-hajat hidup kami ya Allah. Ya Allah, hantar kami pemimpin yang saleh, antar kami orang-orang baik di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami jadikan anak yang saleh dan saleh, alim alimah, dai ya hafiz dan hafizah. Ya Allah, ya Rahman, banyak hajat kami. Apa yang diminta Nabi itu yang kami minta, apa yang ditolak Nabi itu yang kami tolak ya Allah. Sampaikanlah kami kepada Ramadan ini ya Allah, sehingga dosa kami berguguran berganti dengan amal pahala yang berlimpah yang banyak ya Allah. Ya Allah, kami ingin berjumpa Nabi di surga. Hantar Nabi ke dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya Ramadan ini seperti biasa sebelum-sebelumnya lebih bervariasi ya. Kemarin ada 2 orang yang sudah belajar azan nih. Saya mau tayangin sebentar, nanti didaftar. Siapa aja yang mau belajar azan, nanti Ustaz Saiful ke sini memberi arahan, belajar mungkin beberapa kali supaya paling enggak azan kita tuh baik dan benar ya. Ini preview 2 menit aja sebentar. Alhamdulillah. Syukran Upu, Masya Allah. Ini Karawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu. Makasih Bang Tony. Ilmu tentang Ini Upu di Liunanggung ada pabrik fiberglass. yang melantunkan suara azannya dengan Lukisannya baik. kapan dikirim? Dikirim apa diambil yang kemarin? Rekamannya itu saya lihat dari segi pengambilan nafas, teknik suaranya, Allah. turun apa lagunya coba. Ini belajar dari nol ya? Allahu Akbar. Masya Allah. Ini kadang-kadang pabrik diajarin azan. La haula. Allahu Akbar.
Pak Ferdi mana rekamannya? Rekam Pak Ferdi azan mana? Mesti dong. Itu kan Arab. Sekarang kita Indonesia aja. Allahu Akbar. Makasih, Upu. Syukuran, Upu. Iya, insyaallah. Kalau untuk azan ini Di Karawang Pabrik diajarin azan kemarin. Lagunya apa? Pertama, lagunya lagu Hijaz, lagu Ros, dan lagu Nahawan aja. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Memakmurkan masjid adalah usaha yang sangat penting bagi kita semua. Karena ini perintah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, hanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, mereka orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mendirikan salat, membayar zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jadi Marbot adalah aplikasi yang insya Allah akan membantu kita untuk memakmurkan masjid-masjid kita. Di sana ada Iya, nih yang punya pabrik. Yang punya pabrik. Ada motivasi daripada pengurus masjid yang telah makmur masjidnya. Ini aku di animasi nih, AI. Maka download sekarang juga aplikasi ini, ada di Play Store, ada di App Store. Semoga bermanfaat dan tidak seberdaya. Assalamualaikum. Takbir. Tunggu ya, minggu lagi keluar aplikasi baru buatan kita. Ya, Aplikasi baru akan keluar guys. Namanya apa? Marbot. Itu, Taib Ramadan. Ini yang tadi ya? Live ya? Iya. Udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi untuk belajar agama namanya Marbot. Belajar azan, belajar tausiah, belajar memakmurkan masjid. Ya, apa aja isi aplikasi ini? Isi aplikasinya apa aja? Banyak nanti di share linknya. Ya, sebut aja apa? Ya pokoknya tentang ini apa namanya? Tausiah. Tentang memakmurkan masjid. Cara Tausiah, doa-doa sekarang doa-doa. ada doa-doa. Ada bacaan Al-Quran juga.